Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini renungan saya beri judul Iman Rahab. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, siapa? Ibrani 11 ayat 31 mengatakan karena iman maka Rahab perempuan sundal itu. Berarti Rahab ini bukan orang Yahudi. Jadi dia tidak percaya kepada Allah bangsa Israel. Kemudian ia juga adalah seorang perempuan sundal atau pelacur yang menjual tubuhnya. Kemudian nomor 2, situasi. Situasi saat itu adalah saat Yosua sebagai pemimpin Israel berencana untuk menguasai Yeriko. Yosua mengirimkan mata-mata untuk menyelidiki kekuatan dari kota Yeriko, dan mata-mata ini bertemu dengan Rahab. Kemudian yang ketiga, solusi, jalan keluar dari permasalahan. Ibrani 11 ayat 31 mengatakan, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Artinya Rahab tidak turut binasa dengan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Lalu apa yang membuat dia tidak turut binasa? Kita dapat melihat di nomor 4, yaitu sarana. Ibrani 11:31 adalah karena iman. Jadi Rahab dan keluarga diselamatkan karena iman, dan juga karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Yosua 2 ayat 9 sampai dengan 14 mungkin menjelaskan hal ini dengan lebih detail. Berbunyi, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan, ini adalah sekali lagi, ini adalah pembicaraan Rahab. Saya ulang lagi, Yosua 2, 9 sampai dengan 14, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Son dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di bumi di bawah. Ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ayat 14, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Yosua 6 ayat 17 mencatat saat tembok Yeriko rubuh, Rahab dan keluarganya diselamatkan. Ayat itu berbunyi, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Sebagai kesimpulan, yang menyelamatkan Rahab dan keluarganya adalah iman Rahab yang menerima mata-mata itu dengan baik dan meletakkan percayanya kepada Allah Israel untuk menyelamatkan dia dan keluarga. Dan sebagai catatan juga, iman dapat membuat hidup kita dirubahkan walaupun kita mempunyai masa lalu yang tidak baik seperti Rahab. Kemudian yang nomor 5, silsilah. Masa depan Rahab menjadi masa depan yang penuh harapan. Bahkan namanya disebut dalam silsilah Tuhan Yesus. Matius 1 ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, dan Obed memperanakan Isai.
Ini menjadi catatan pekerjaan Tuhan dalam sejarah tidak dibatasi oleh kegagalan manusia maupun dosa-dosa manusia. Tuhan dapat bekerja dari orang-orang biasa. Sama seperti Tuhan memakai bermacam-macam manusia dengan latar belakang masing-masing untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama saat itu, maka saat ini Tuhan dapat memakai bermacam-macam manusia dengan latar belakangnya masing-masing untuk menggenapi rencananya. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.